Halo, Eni. Iya, halo. Islam Kristen kah ini? Saya mualaf. Ya, silakan. Ada yang mau ditanya? Iya, saya mau tanya Kak. Yang saya mau tanyakan di sini mengenai kalau saya mau balik ke agama Kristen lagi, apakah saya harus dibaptis kembali atau bagaimana? Harus dong. Karena kakak sudah pernah menyangkal Tuhan Yesus dan menuhankan yang lain. Jadi kakak itu harus dibaptis kembali. Kan waktu kakak dibaptis, nama kakak itu terdaftar di dalam buku kehidupan. Iya. Ya, ketika kakak sudah menyangkal Tuhan Yesus, nama kakak sudah dihapus. Jadi supaya kakak menjadi kewargaan surga, kakak itu harus dibaptis lagi. Itu. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Kenapa? Tapi kenapa kakak pengen kembali? Emang di Islam nggak enak kah atau gimana? Saya punya masalah dengan rumah tangga saya. Oh, jadi pengen balik lagi? Iya. Ya, kalau misalnya nggak ada masalah, nggak balik lah ya? Iya kayaknya. Yang jelas saya pengen kembali, soalnya nggak apa ya, kayak saya jujur aja kayak merasa sesat, Kangen ya sama Tuhan Yesus ya? ya. Kangen. Orang kalau udah pernah jatuh cinta sama Tuhan Yesus itu, walau udah pergi ninggalin pasti kangen. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus itu di hati. Susah sekali dilupakan dia. Gak apa-apa kak. Ya Tuhan Yesus itu pasti mengampuni kakak. Jadi dari sekarang kakak itu harus belajar dulu. Supaya kakak ketika ada tekanan hidup, kakak tidak menjual iman kakak sekali lagi. Karena kalau kakak murtad sekali lagi tidak akan diperbaharui. Gitu. Mungkin karena ketidaktahuan kakak sehingga kakak itu pindah agama kemarin. Makanya untuk yang kedua kalinya ini, kakak harus benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Bahwa tidak ada keselamatan. Tidak ada jaminan keselamatan seperti yang diberikan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Di bawah kolong langit ini. Keselamatan itu tidak ada dalam nama siapapun kecuali Tuhan Yesus. Iya Kak. Iya. Semangat ya, belajar. Dan harus dibaptis lagi kak. Iya. Baik, terima kasih banyak Kak. Iya, ini anak yang hilang telah kembali ya teman-teman ya. Banyak malaikat yang bersuka cita kalau ada domba. Satu domba yang hilang, itu kalau kembali lagi, tuannya itu lebih bahagia dibandingkan sama, misal ada 100 domba. Satu yang hilang. Yang 99 ini nggak akan diinin lagi sama Tuhan. Tetapi yang satu ini yang sangat diperhatikan. Gitu. Ya, anak yang hilang atau domba yang hilang sudah kembali. Itu pasti bersuka cita sekali itu. Malaikat-malaikat di surga. Oke. Kita naikkan lagi yang lain ya. Memang gimana pun ceritanya ya. Kalau orang sudah mengenal Tuhan Yesus ya, dia itu pasti akan kangen. Dan pengen balik kembali. Cair-cair, nggak ada paus, nggak ada yang cair. Oke, halo Kiki. Halo, banyak kali I-nya. Halo Kak Kiki. Halo. Kiki Syahid. Halo, Muslim atau Kristen Kak Kiki? Muslim. Ya, silakan Kak Kiki. Ada yang mau ditanya? Nggak ada Kak. Kak, kenapa masih Muslim Kak? Ya? Kenapa masih Muslim sampai sekarang? Ya, mempertahankan agama. Iya, emangnya ada apa di agama Islam Kak? Sampai kakak pertahankan sebegitunya. Gimana Kak? Apa yang membuat kakak tetap bertahan dengan agama Islam? Aduh, kalau sampai kayak gitu kurang paham Kak. Atau kakak belum pernah mengenal agama lain kah sehingga kakak tetap bertahan gitu? Kan banyak alasan ya. Karena saya cuma kenal Islam, makanya saya bertahan. Atau saya sudah merasa yakin di Islam ada keselamatan. Kan banyak hal bisa menjawab itu. Belum tahu ya? Iya, belum paham.
Oke, kira-kira Kak, ada nggak Kak keselamatan yang dijamin Allah gitu Kak kepada Kakak? Insya Allah ada. Siapa Kak kira-kira satu contoh orang yang sudah diselamatkan yang beragama Islam oleh Allah? Ini agak riskan ya. Ini kita itu harus membuka logika dengan berbagai pertanyaan. Jadi kalau kita tidak pernah bertanya dalam diri kita, ya kita tidak akan pernah tahu ada kebenaran atau tidak gitu. Halo Bang Gusti. Ya, halo. Islam Kristen Bang Gusti. Silakan Bang Gusti. Islam atau Kristen? Muslim. Muslim. Oke. Ada yang mau ditanya tentang iman Kristen? Aduh. Padahal saya mau memperkenalkan Tuhan Yesus loh kepada semua orang. Tidak adakah yang tertarik tentang Tuhan Yesus? Oke, kita naikkan dulu. Yang. Oke. Halo. Jadi kalau Kakak Islam Kristen Kak Ceh Yen. Halo, Kak Ceh Yen. Halo. Ya. Islam Kristen Kak. Islam. Ya, Kak Ceh Yen ada yang mau ditanya, silahkan. Oke. Saya mau tanya dong Kak. Boleh. Emangnya Kakak sudah pernah melihat surga? Tuhan Yesus Emangnya Tuhan Tuhan Yesus Yesus juga. bilang sendiri ke Kakak? kepada para rasul. Rasul siapa? Rasul Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Bartolomeus, Petrus, Filipus, banyak sekali Kak. Dan semua bangsa Israel sudah tahu itu. Gitu. Jadi oleh kesaksian mereka saya percaya. Tahu surga. Ya, mereka sudah melihat kemuliaan Allah itu melalui Yesus. Kayak kalau saya kasih contoh Kak. Kakak percaya nggak ada Monas? Percaya, karena memang Monasnya ada dilihat. Iya, walaupun saya tidak pernah melihat Monas itu secara langsung, tapi orang-orang sudah banyak melihat Monas, saya percaya. Betul? Percayalah, karena Monas sering diberitakan, sering Iya, sama seperti Yesus yang sudah bangkit dan naik ke sorga, itu diberitakan banyak orang. Makanya saya percaya. Itu menurut Anda, Mbak. Enggak, bukan menurut saya. Makanya kenapa Kristen itu sampai ke Indonesia? Karena banyak yang sudah memberitakan itu. Sekarang saya tanya kakak pernah lihat Muhammad? Ya nggak pernah, karena Siapa saya yang udah lahir pernah lihat sesudah Muhammad? Muhammadnya meninggal. Oke. Kira-kira kakak percaya nggak sama Muhammad? Percayalah. Walaupun dia menggauli budaknya di ranjang Hafsah, walaupun dia wajahnya asam kepada orang buta, Tidak ada walaupun itu. dia Itu cuma menikahi, kalian saja yang memprediksi walaupun begitu. dia menikahi Aisyah umur 6 tahun dan menggaulinya 9 tahun, kakak masih percaya? Menikahi Aisyah umur 6 tahun. Oh, kakak belum tahu semua ini? Wow. Seriusan kak? Kakak sudah pernah baca Quran Abasa ayat 1? Sudah? Sudah pernah baca At-Tahrim ayat 1 sampai 5? Cukup Anda sendiri saja yang Kakak sesat, belum pernah tidak baca usah ajak-ajak Quran? orang. Kakak belum pernah baca Quran? Anda sendiri saja yang sesat, tidak usah ajak-ajak orang. Kasihani Kira-kira diri Anda kak? sendiri. Kira-kira Tidak usah kak? kasihani orang. Sesat nggak orang Diri yang Anda menikahi sendiri anak saja 6 yang- tahun? Loh, jangan kejang dong. Santai. Ya? Karena itu Anda yang Oh, host. Coba ini. Anda yang jadi penonton. Nah, gitu. Makanya saya bilang, kakak tidak tahu bahwa Muhammad juga menikahi
mantan anak istrinya Zaid, si Zainab, ini juga ada ayatnya di Quran. Kakak belum tahu ini kah? Wah, kakak masih percaya sama Quran? Karena semua yang saya katakan ini ada di dalam Quran. Kakak tidak tahu? Ya, sulit ya. Makanya saya bilang, saya lebih percaya apa yang dikatakan Rasul Paulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus itu tidak pernah menggauli budak. Itu satu. Rasul Paulus itu juga tidak pernah menikahi anak kecil. Gitu Kak Cehyen. Saya lebih percaya Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya, ya, yang tidak pernah berzina. Gitu Kak Cehyen ya. Dibaca dulu Kak imannya Kak, baru mengatakan saya sesat. Karena kakak tadi itu mengatakan Anda saja sesat. Saya tidak mungkin sesat. Kenapa? Karena yang percaya kepada Yesus itu dituntun kepada kebenaran, bukan kepada kesesatan. Karena Yesus itu adalah terang, saya tidak mungkin salah jalan. Yang salah jalan itu ketika saya berjalan dalam kegelapan. Ya, jangan pernah berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Kalian bisa sesat kemana-mana. Kalian harus berjalan dalam terang, supaya kalian bisa melihat bahwa Yesus itu adalah sang terang itu. Seperti itu ya. Jangan panik dulu. Makanya saya bilang jangan gampang panik dan jangan gampang mengolok-olok. Gitu. Wow, thank you ya udah tap-tapnya 1M. Terima kasih teman-teman atas kontribusinya di dalam pelayanan saya melalui TikTok ini ya. Kita naikin lagi yang lain. Oke, kalian luar biasa yang udah tap-tap sampai 1M. Kita naikin. Halo. Masih muter-muter si Rusdi. Assalamualaikum. Loh, belum. Bentar ya, beta kakak. Sebentar. Oke, ini ada Ahmad. Halo Ahmad. Iya, halo. Halo, Islam Kristen bang. Saya Muslim ini. Ya, silakan bang. Mau menanyakan apa tentang iman Kristen? Silakan. Ini saya mau konfirmasi yang tadi sebelumnya Ibu ada berbicara dengan salah satu tadi Ibu ya. Tadi Ibu mengatakan kalau Nabi Muhammad itu dia menikah di umur 6 tahun ya. Iya, ada tertulis di hadis itu bang. Udah pernah baca hadisnya? Iya, saya sudah tahu itu. Oh, sudah tahu. Oke. Bisa dijelaskan bang, kenapa Nabi Muhammad? Abang udah tahu ya hadisnya ya, udah pernah baca ya. Bisa dijelaskan bang, kenapa Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah umur 6 tahun? Apa kira-kira alasannya? Kalau konsepnya Ibu mengatakan Nabi Muhammad menikah di umur 6 tahun itu tidak betul Ibu. Oh, lalu katanya Bapak tadi udah pernah baca. Coba teman-teman yang di bawah ada yang mau spill hadisnya? Coba tuh. Oh, Bukhari 4738 bang. Udah pernah baca? Iya. 4738. Iya, coba dilihatkan saya. Nah ini, saya bacakan ya. Abang sambil cari ya. Bacakan Arab dulu. Abang bisa jelaskan ini ya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisam dari bapaknya radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahinya saat ia berumur 6 tahun dan menggauli ia saat berumur 9 tahun, dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama 9 tahun. Udah pernah? Apa bang? Boleh jelasin bang kenapa Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun seperti ini? Nih, bisa dibaca bang? Halo?
Nah, coba. Nih, boleh abang jelaskan kenapa Nabi menikahi Aisyah 6 tahun dan menggaulnya 9 tahun? Silakan bang. Ini Bu. Suaranya putus-putus bang. Di sini. Iya mungkin jaringan saya sini yang bagus mungkin. Ya. Begini, kalau dalam Islam itu, Kira bang. saya mau konfirmasikan salah, mau verifikasi, Putus-putus masalah hadis bang. itu. Suaranya bang. Hadisnya Bukhari berapa tak nih? Bukhari 4738. 4738. Anda juga bisa lihat di Ahmad 4305, Abu Daud, ini perawi-perawinya ya. Abu Daud 4419, Ibnu Majah 4258, Darimi 2949. Ini perawi-perawinya nih jelas nih, banyak banget nih. Iya. Ya, silakan Bang. Suara saya jelas ini. Agak putus-putus Bang. Halo? Coba Aduh. sinyalnya dibenerin dulu Bang. Ini saya mau verifikasikan masalah hadis itu ya Ibu ya. Nah, kenapa hadisnya Bang? Hadis yang menjelaskan dari Ibu tidak bisa mengambil satu hadis saja Ibu. Ya, ini ada hadis lain ini, makanya saya tunjukkan perawinya. Abu Dawud 4419, ini perawinya. Ya, Ya. Ahmad 4305, Bukhari 6638 yang tadi ya. Darimi 2949. Ini perawi-perawinya nih. Artinya sama Ibu semua. Iya, semuanya menjelaskan, menerangkan bahwa memang Aisyah dinikahi 6 tahun dan digauli 9 tahun. Boleh dicek, boleh dicek. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan dari hadis itu, kenapa Nabi menikahi Aisyah 6 tahun? Ini, Ada Ibu. 6 tahun, 6 tahun. Kalau masalah hadis itu itu banyak loh Ibu, hadis-hadis yang mengatakan begitu. Tapi tidak hadis. Pertanyaan saya bukan itu, Pak. Pertanyaan Iya, maksud saya, itu, kenapa Nabi menikahi Aisyah umur 6 tahun? Tunggu, ini saya mau mengklarifikasikan dulu. Nanti saya jawab dari belakang Ibu. Tapi dengar penjelasan saya. Kalau masalah hadis yang menerangkan begitu, Ibu tidak bisa berpatokan dengan hadis tertentu atau hadis yang Ibu baca begitu saja Ibu. Masalahnya di dalam Islam itu kalau Ibu mau membaca Al-Quran atau Ibu mau membaca hadis, itu tidak ada mengambil arti dari temannya saja Ibu. Oh. Ngopi apa? Itu Ngopi ah. Suaranya nggak ada, Pak. Coba dibenerin dulu, Pak. Ini teman-teman yang di bawah nggak mendengar apapun. Suaranya putus-putus. Gitu loh. Gimana ini? Halo? Iya, jadi saya masih penasaran ya. Kenapa harus 6 tahun dinikahi dan digauli 9 tahun? Itu pertanyaan saya yang teramat dalam. Oh, masih bisa bahas itu ya di sini ya? Nggak tahu saya. Nanya aja, bukan dibahas. Nanya. Gitu. Oh ya, oke, siap. Nah, tapi kita fokusnya ke penginjilan ya kan. Halo Bang Hi. Bang Hi kah? Ini tulisannya Bang Himis. Ini kayak merek ya, merek tas mahal ya, Himis. Hermes. Hah? Bukan, Himis. Oh, Himis. Mungkin rasanya aku mau dibelikan tas Himis. Salam toleransi. Salam Abang Babang Himis. Ya, silakan Bang. Ya, saya pengen itu mau Pengen katanya muntah. si Astaga, yang benar mbaknya Bang. ini Abang mau dibaptis. Serius Bang? Abang mau dibaptis? Oh, jangan cepet banget Bang, jangan. baptis enggak. Oh, enggak, astaga, kaget saya. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Kaget aku Bang waktu Abang bilang, saya mau murtad nih, salah. Enggak. Oh iya, enggak, jangan. Nauzubillahi min dzalik ya.